Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kembali lagi bersama saya Kak Mahila pada mata pelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu membahas tentang zakat, yang meliputi ketentuan zakat, macam-macam zakat, dan hikmah zakat. Nah, sebelum masuk materinya, mari kita membaca kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini sebagai berikut. Memasuki subbab yang pertama, yakni pengertian zakat. Apakah kalian tahu apakah zakat itu? Zakat secara bahasa atau lughah memiliki beberapa makna. Yang pertama, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambilkan dari harta tertentu dan diberikan untuk golongan tertentu. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, zakat ini di dalam Al-Quran disebutkan bersamaan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, memasuki subbab yang kedua, yakni tentang hukum dan dalil zakat. Sebagaimana yang telah dibahas pada pengertian zakat tadi, yakni disebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dalilnya apa sih? Dalilnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu engkau menyucikan dan membersihkan mereka. Dan terdapat pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, memasuki subbab yang ketiga, yakni mengenai mustahik zakat. Apakah kalian tahu apakah mustahik zakat itu? Ya, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di dalam mustahik zakat ini terdapat 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, siapa saja sih mustahik zakat itu? Marilah kita simak video berikut ini. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah budak atau hamba saya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah ghorim, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja maupun pelajar di tanah rantau. Perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Gimana? Nah teman-teman, selain terdapat mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, terdapat pula orang-orang yang tidak berhak menerima zakat loh. Siapa saja sih? Orang-orang tersebut adalah yang pertama, orang kaya. Dan yang kedua, keturunan Rasulullah Muhammad yang meliputi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, orang-orang non-muslim. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, maupun orang tua, dan seterusnya ke atas. Dan yang terakhir, budak. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam zakat. Apakah kalian tahu ada berapa zakat itu? Ada berapa macam? 1, 2, atau 3 ya? Nah langsung saja, macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Pertama, ada zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, terdapat zakat mal. Zakat mal, secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dan dalam hukum Islam. Tapi sebelumnya, kakak mempunyai video yang akan membuat kalian lebih paham dan lebih menghayati tentang zakat. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Setiap manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.
Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yakni zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah, tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati adalah sebagai berikut. Pertama, milik sempurna. Artinya, harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Serta yang kelima, mencapai haul. Artinya, harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat berbeda dengan rukun Islam yang lain. Semua rukun Islam merupakan amalan ta'abbudiyah kepada Allah. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas secara langsung. Adapun tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Pertama, menghilangkan sifat kikir, sifat tamak, dan serakah terhadap kepemilikan harta. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzakki. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Yang keempat, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban. Serta yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta dan kekayaan. Baik, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang materi zakat tadi, kita pasti bisa mengambil hikmah di baliknya. Karena zakat bukan hanya semata-mata kewajiban seorang muslim, tetapi terdapat banyak hikmah di dalamnya. Apa saja sih hikmah kita dalam membayar zakat itu? Di antara hikmah kita dalam membayar zakat, selain kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita juga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menambah rasa syukur kita kepada Allah, dapat menyucikan harta kita dan jiwa kita. Selain itu, kita dilatih untuk menjadi jiwa yang pemurah, tulus dalam menolong orang lain yang sedang kekurangan.
dan manfaat bagi orang lain, kita dapat membantu orang-orang yang kekurangan, dan orang-orang yang kekurangan tersebut dapat merasakan kenikmatan juga dari harta yang kita punya. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita tentang zakat pada pertemuan kali ini. Untuk ketentuan tentang zakat fitrah dan zakat mal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian materi dari Kak Mahila, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Kita insya Allah bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.